Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asiyah, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu tiga, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari, lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini, kan? Sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asiyah kan? Asiyah dengan Fir'aun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asiyahnya beriman, Fir'aunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim atau tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan, maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar, nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, nggak akan enak tuh. Nggak akan enak, ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan?
kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah, alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan ahlu sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul, kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais, maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa, Portugal yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Ya. Dia masuk ke wilayah timur membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya. Gold, dia mencari rempah-rempah, ya, emas, dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari, dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Periangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, ya, I want a cup of Java, itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian kemudian diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya Robusta, daerah-daerah sana, diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Jadi di kakak kami waktu ke Leiden itu tadi tentang kopi, kita diskusi bahwa ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat, ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu, igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia.
Dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ke gereja, Santo Domingo, Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat, Santo Domingo, Domingo, Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada Pak, Bu, nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli, bukan. Ya, dulu Ahad, semua mengatakan Ahad. Ya, Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola. Itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali li dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan selawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau situasi seperti itu. Ya. Itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Jadi maksud saya, tolong jangan sekali-kali dikiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda, itu salah. Ya, al-qiyas ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, dua hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan pada permainan seperti ini, permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya, salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya, coba pilih mana dalam konteks pemilihan, orang Islam pemimpin muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Kan pelan-pelan itu nggak ada jawabannya karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur bandingkan dengan non muslim yang jujur, fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor bandingkan juga dengan non muslim yang koruptor, ya harus sama. Coba ibu deh ya, atau bapak, coba bandingkan, pilih mana, terasi Subang atau apel Malang, mana yang enak? Nggak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel, itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran kita diacak tuh, lebih baik non muslim yang nggak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek mana yang baik kok, itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya, cari yang baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini waktunya sudah mendekat kepada asar ya, supaya ada siap-siap. Saya juga mesti agak kembali ini. Jadi barangkali pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, insya Allah barangkali bisa di pertemuan berikutnya. Saya coba simpan dulu. Mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya bahwa kajian kita itu tidak hanya membahas materi, tapi juga mengevaluasi jangan-jangan hal yang kita bahas justru menimpa diri kita sendiri. Karena itu dalam kajian Tazkiyatun Nafas ini selalu harus disertai dengan muhasabah. Ketika pulang ke rumah coba cek, jangan-jangan penyakit iri hati itu menerpa kita, ya? Bagaimana kita mengobatinya? Lihat keluarga dulu, jangan melihat orang lain, itu tidak baik ya? Itu satu. Yang kedua, sebentar lagi kita akan masuk pada Dzulhijjah. Ada amalan-amalan spesial di situ, bahkan keutamaannya melebihi Ramadan dalam beberapa hal. Saya mohon jangan ditinggalkan, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti insya Allah kami sedang merintis dakwah supaya lebih terjangkau dengan media, okay?
kita sedang membuat sekarang disebut dengan kita namakan Akhyar TV. Akhyar TV. Nanti malam ini ada tazkiyatun nafas juga live itu ya. Di Akhyar TV bisa via Android juga atau di handphone smartphone Anda. Bisa dilihat secara langsung kalau koneksi internetnya bagus. Akhyar TV pakai KH ya. Akhyar TV. Akhyar.tv. Ya. Dan setiap hari Kamis ya, malam Jumat ba'da maghrib dan ba'da isya kita itu adakan live untuk kajian tentang tuntunan Idul Adha, tuntunan Dzulhijjah dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun bagi Anda yang sekiranya belum bisa mendapatkan materi-materi catatan, nanti insya Allah mohon kalau nanti ada yang ke Bekasi, saya nanti titipkan buku ya. Nanti tolong bisa dibagikan dengan teman-teman yang biasa ta'lim atau di masjid ini juga untuk perpustakaannya ya. Jadi kami titipkan. Di situ ada panduan untuk bisa mempelajari keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Kalau ingin lihat kajiannya di malam Kamis ya ba'da Jumat, dan besok juga pagi insya Allah ada live sekitar jam 9 ya untuk ibu kalau ingin lihat materi fikih salat, sifat salat Nabi SAW ya. Kami kira itu yang kami sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi kesempatan yang akan datang. Saya pesankan jika ada yang benar dari uraian kami itu dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan. Tapi kalau ada yang keliru mohon saya diingatkan. Saya boleh minta ya, boleh memohon permohonan saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mendapati ada kekeliruan dalam uraian kami, tolong segera diingatkan. Sampaikan supaya saya bisa koreksi. Termasuk Anda boleh mau marah, mau mencela, mau macam-macam langsung aja ke saya, kan? Kemudian luruskan supaya kita bisa merubah itu. Ya. Pak Ibu, saya juga mohon doa. Ada kolega kami di kalangan Ustadz juga, itu diuji oleh Allah dengan kanker lidah. Kena kanker lidahnya. Orang kanker di hati macam ini di lidah, ya. Orang mulai bicara kenapa? Ternyata salah satunya yang menjadi sebab, tapi jangan dicela ya, itu nggak bagus. Salah satunya diungkapkan bahwa seringkali, wallahu alam apakah faktor ini atau bukan. Tapi sebagian orang mengatakan ini seringkali mencela orang. Ini dalam ceramahnya cela ini, cela itu dan sebagainya. Padahal yang tidak wajar, pada yang tidak boleh dicela, gitu ya. Karena itu kalau Anda melihat saya menyampaikan sesuatu yang tidak tepat, silakan luruskan, sampaikan dan doakan, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi